Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Khairunisa, Prodi PGSD semester 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pernapasan pada ikan mas dan menentukan ovarium atau sel telur pada ikan mas. Alat yang digunakan untuk menjelaskan tentang alat pernapasan dan menentukan ovarium atau sel telur pada ikan yaitu yang pertama ada piring, yang kedua ada pisau, fungsinya untuk membelah bagian-bagian pada ikan mas. Perbedaan ikan mas jantan dan betina bisa dilihat dari lubang dubur pada ikan mas jantan cenderung tidak menonjol keluar, sedangkan pada ikan mas betina biasanya akan terlihat membengkak dan besar. Di sini bisa terlihat sangat jelas sekali bahwa dubur pada ikan mas ini terlihat membengkak dan besar. Hal ini menandakan bahwa sel telur telah matang. Maka, pada ikan mas yang saya pegang ini, bisa dikatakan bahwa ikan mas ini adalah ikan mas betina. Lalu, pada ikan mas yang satu lagi, dubur pada ikan mas ini cenderung tidak menonjol keluar. Maka bisa dikatakan bahwa ikan mas ini adalah ikan mas jantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pernapasan pada ikan mas dan menentukan ovarium atau sel telur pada ikan mas betina. Yang pertama-tama, di sini saya akan memotong bagian ikan dari bawah terlebih dahulu, yaitu dari anus ikan terlebih dahulu.
sini saya sudah membelah bagian-bagian atau dari badan ikan mas. Nah, langkah selanjutnya, sebelum saya menjelaskan tentang alat pernapasan pada ikan mas dan menentukan ovarium atau sel telur pada ikan mas, di sini saya akan mencucinya terlebih dahulu agar nampak terlihat jelas bagian-bagian dari ikan mas tersebut. Nah, di sini saya akan mencuci ikan mas terlebih dahulu agar nampak terlihat jelas ketika dijelaskan nantinya. Baik, di sini sudah terdapat ikan yang sudah dicuci bersih, maka bisa dilihat bahwa bagian-bagian atau anatomi dari ikan mas tersebut sangat terlihat jelas sekali ketika sudah dibersihkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pernapasan pada ikan mas dan menentukan ovarium atau sel telur pada ikan mas. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang alat pernapasan dan menentukan ovarium atau sel telur pada ikan mas, di sini terdapat bagian-bagian atau anatomi pada ikan mas. Yang pertama, ada insang berbentuk seperti saringan tipis dan berwarna merah muda. Lalu di sini ada jantung, ada hati, ada usus, ada lambung. Lalu di sini ada ovarium, ada gonad, ada ginjal, dan ini ada gelembung udara. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang alat pernapasan pada ikan mas. Sistem pernapasan pada ikan mas bernapas menggunakan insang. Insang adalah organ yang biasanya terletak di samping badan ikan. Jadi, ikan mas ini memiliki pernapasan seperti ini. Insang berbentuk seperti saringan tipis dan berwarna merah muda. Saat ikan membuka dan menutup mulutnya, saat itulah ikan mengambil nafas. Lalu, insang terletak di samping badan ikan, kanan dan kiri. Proses pernapasan ikan menggunakan mulut dan insang. Ikan bernapas dengan membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas. Air yang banyak mengandung oksigen akan masuk melewati insang. Alat respirasi yang dimiliki oleh jenis ikan mas adalah insang.
Mekanisme pernapasan pada ikan mas melalui dua tahap, yakni inspirasi dan ekspirasi. Sistem pencernaan ikan mas terdiri dari rongga mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem pernapasan pada ikan mas bernapas menggunakan insang. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang terletak di samping badan ikan. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis terdapat di sisi kanan dan sisi kiri. Jadi ikan mas ini memiliki alat pernapasan seperti ini. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ovarium atau alat reproduksi yang biasa disebut sel telur pada ikan. Menentukan ovarium, organ reproduksi atau gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi, ovarium terletak di dekat usus. Nah, ini usus. Sini terdapat ovarium, di mana ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Cara reproduksi, ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di oviparus. Transpirasi yang dimiliki oleh jenis ikan mas adalah insang. Mekanisme pernapasan pada ikan melalui dua tahap, yakni inspirasi dan ekspirasi. Lalu pada sistem pencernaan ikan mas terdiri dari rongga mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai alat pernapasan pada ikan mas dan menentukan ovarium atau sel telur pada ikan mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.